Yo, kembali lagi channel gua. Oke, kali ini gua akan bahas mengenai Spider-Man. Oke, karena seperti kalian tahu ya, seperti kalian tahu bahwa di rumor Instagram, Facebook, semua Google ya, bahkan YouTube pun mereka tuh banyak bahkan membahas tentang Spider-Man ketiga ya. Katanya ada multiverse dan juga ada Daredevil katanya ya. Cuman ya sampai sekarang Marvel Studios belum kasih konfirmasi mengenai story-nya seperti apa atau game seperti apa, apakah ada multiverse sebagainya. Tapi untuk villainnya sudah ada dua villain yang sudah dikonfirmasi sama Marvel, yaitu adalah si Electro dari Spider-Man 2 akan muncul lagi, pemerannya sama, dan juga Doc Ock. Oke, si Alfred Molina akan kembali lagi, tapi katanya juga mereka mengatakan bahwa ada Sandman sama Green Goblin juga akan masuk lagi ke Spider-Man ketiga ini. Nanti mereka akan menerapkan multiverse. Ini hampir sama seperti DC ya. Jadi seperti itu. Wow, itu kalau mereka kembali lagi tuh gila parah sih, kita para fans lama Marvel sebelum MCU. Wow, apalagi orang tua yang sebelum sama gue. Wow, gila sih itu, suka banget gue. Oke lah ya. Oke, nih gue juga nggak sabar sih nunggu Spider-Man ketiga seperti apa. Katanya untuk trailernya akan muncul ya, tapi gue nggak tahu lagi ya, kita akan tunggu aja lah untuk update seperti apa. Tapi di sini gue akan bahas mengenai Spider-Man versi Tobey Maguire. Oke, zaman-zaman yang gue dulu. Oke, Spider-Man 1, 2, 3. Seharusnya ada keempat sih. Oke, keempat. Cuma sayangnya keempat ini belum ada konfirmasi apa-apa. Ternyata dibatalkan gitu loh. Ternyata ada debat sama Sam Raimi sama si Sony. Aduh. Tapi di sini gue akan bahas Spider-Man 1 sampai ketiga. Oke, untuk mengenai Spider-Man 4 gue akan bahas di video terpisah. Oke, biar durasinya di video ini nggak panjang. Oke, langsung kita masuk segmen Marvel Comics Indonesia. Oke, ya sebelum kita mulai video ini, gue ingin mengucapkan selamat Hari Natal ya guys ya. Merry Christmas untuk kalian semua dan juga para subscriber gue. Buat para Mario Booster yang lainnya, gue mengucapkan selamat Hari Natal buat kalian semua. Oke, yang di rumah aja lah ibadahnya. Ibadahnya bisa online, daripada lu keluar lu gerumbul sama banyak orang, COVID lagi. Aduh, ini Surabaya aja masih belum buka Pak bioskop Pak. Makanya gue belum nonton WW84. Wonder Woman 84 belum nonton Pak. Aduh, Wonder Woman 4 gue belum nonton anjir. Temen-temen gue udah nonton semua di Jakarta, Jogja, Bandung. Aduh, semuanya udah buka. Kampret sini belum buka anjir. Entah kenapa ini saya semua belum buka anjir. Aduh, mungkin karena masih parah ya COVID-nya. Jadi mereka gak berani dibuka di Camo Surabaya. Kesel gue anjir. Oke, ya gue kembali sebenarnya Spider-Man yang versi Tobey Maguire. Oke, ini gue langsung rewatch tadi ya, Spider-Man 1, 2, 3. Oke, gue akan bahas ketiga-tiganya. Jujur, di antara ke trilogi film ini gue paling suka Spider-Man kedua. Spider-Man kedua itu menurut gue relatable sama apa yang gue alami sekarang ini. Itu kan dimana ceritanya, dimana si Peter Parker kan udah mulai kuliah tuh. Dia kuliah, tugas kuliah numpuk, dia nggak bisa, terus dia juga kecapan waktu, dipecat kan pada saat di awal-awal scene kan, dimana dia tuh dipecat karena telat karena dari pizza. Pizza time. Itu memesnya paling goblok coba. Tapi ya gue bisa melihat situ dia tuh bingung membagi waktunya gimana, dan akhirnya tugasnya keleleran. Terus ya dia hancur dalam kuliahnya. Terus ya banyak banget lah kehidupan dia sebagai anak kuliah tuh susah banget. Karena itu yang juga gue alami di sini loh. Harus teacher atau apa, waduh. Ya itulah ya. Dan juga belum lagi dia tuh harus ada waktu buat nontonin si MJ buat tampil ya kan. Sebagai Spider-Man juga dia sampai New York gimana, itu sulit loh Pak. Dia bagi waktunya sulit loh. Makanya gue bisa lihat ini orang tuh apa ya. Ya gue kalau di kita ternyata seperti ini ya pasti gitu loh. Ini makanya ini gue bilang Spider-Man kedua itu bagi gue itu adalah villainnya juga nggak terlalu super banget ya, karena kan dia pakai mechanical arm. Dia juga itu adalah science kan ya, namanya science kan, kita nggak bisa memprediksi real atau enggak, itu gue nggak tahu. Oke, tapi di satu sisi gue suka sih story-nya karena gitu ya, Spider-Man gimana, dia kehilangan powernya gimana, itu suka banget gue. Gue paling suka ada sih di mana sih battle-nya Peter Parker si Spider-Man sama si Doc Ock itu tarung di atasnya gerbong kereta api. Itu anjir lah. Gue masih inget pada saat itu gue nonton di kaset DVD. Ini bagi anak-anak yang nggak tahu ya, zaman dulu tuh masih kaset loh Pak. Jadi zaman dulu masih ada DVD ya, DVD, dan itu harganya masih mahal Pak, sumpah. Tahun 2004 tuh gue masih inget gue beli kaset tuh harganya masih mahal. Kalau sekarang kan masih udah 7.000, 5.000. Sekarang kan dulu tuh mahal loh Pak. Jadi gue dapetnya Spider-Man 2 itu masih zaman dulu tuh
sulit. Jadi begitu ya. Tapi gue akhirnya dapet, gue lihat aja tuh gila parah sih. Itu gue suka tuh the battle scene yang gue suka di Spider-Man Tobey Maguire. Tapi jujur bagi gue Tobey Maguire ini storynya semuanya relatable banget, dimana lo itu harus mengejar wanita yang lo suka. Tapi ternyata wanitanya itu nggak respon sama lo. Terus gimana bertemu sebelah tangan, itu gue suka karena itu zaman-zamannya gue. Jadi itu suka banget bahasa gue itu sebuah magical box ya Spider-Man yang pertama itu gila banget sih. Sumpah itu gila banget. Itu adalah Marvel banget. Nah ini yang gue suka Marvel banget karena tuh intinya apa? Superhero. This team is superhero gitu loh. Gak mengandalkan crossover. Mereka fokus ke solo filmnya. Gak berpacu ke Avengers. Gak ada. Jadi ini gue suka ini karena gue bisa melihat fokus story-nya gimana. Ya ini baru. Kalau menurut gue Spider-Man ini menurut gue sih sangat bagus sih. Oke, sangat bagus. Gue suka kalau Spider-Man pertama itu yang gue suka tuh battle-nya pada saat dia melawan Green Goblin pertama kali. Itu menurut gue the best scene banget lah, jujur aja. Dia battle gimana semua ditunjukin. Semua ditunjukin dari scene ke scene. Terus MJ gimana? MJ pada saat itu si Kristen Dunst ya. Dia ini adalah aktris perempuan cantik yang sangat gue suka banget dari kecil. Dan jujur pertama gue melihat dia tuh aduh gila banget nih aktris nih udah cantik, totalitas banget. Terus dia memerankan karakter si MJ ini benar-benar meluasa banget. Jadi menurut gue wah the best sih. Semua aktor-aktornya disewa sama Sam Raimi, semuanya berpengalaman. Ini yang gue suka. Terutama si MJ ya, si Kristen Dunst, gue suka banget deh. Karena pertama kali gue suka sama dia ya sebagai aktris itu, gue lihat dia pertama kali main di film Jumanji. Nah di film Jumanji itu dia masih umur SMP lah ya, dia masih kecil banget gitu. Jadi gue melihat aja Jumanji yang lama ya, tahun 95 ya, bukan Jumanji yang Dwayne Johnson, bukan. Jumanji yang dulu, zaman gue dulu 95. Itu gila parah sih, itu gue suka banget aktingnya itu totalitas dari kecil. Wah sampai sekarang pun ya, sampai sekarang gue masih follow Instagramnya dia. Gila banget, masih cantik sih, masih cantik parah. Ini orangnya nggak ada tua-tuanya nih. Oke lanjut lah. Dan katanya untuk Spider-Man versi yang Tom Holland ya MCU ini, katanya Kristen Dunst masih diperbincangkan apakah dia akan kembali atau enggak. Itu gue nggak tahu. Tapi jelas kalau dia balik harus sama Tobey Maguire dong. Oh iya dong, kalau dia balik sama Tobey Maguire kan itu kan sudah jadi pasangan tuh di Spider-Man 3. Yang setelah Harrison Osborn mati, si Kristen Dunst sama si Tobey Maguire kan masih pasangan tuh. Nah makanya gue ingin melihat sih di sini gimana di MCU. Katanya seperti itu loh ya, katanya. Ini belum ada konfirmasi dari apa-apa dari Marvel. Oke, Spider-Man yang pertama ini apa ya? Menurut gue sih the best film banget karena kita bisa memperlihatkan emosinya Peter Parker gimana. Gua melihat sini tuh dia tuh egonya, dia tuh ingin membahagiakan si MJ gimana. Dia kan ingin membahagiakan si MJ dengan cara dia ingin beli mobil. Tapi dengan beli mobilnya harus punya $3,000. Nah, $3,000 itu harus dia menenangkan dengan cara bergulat kan. Dia kan di sini itu kan sebelum Paman Ben mati. Itu gua melihat situ sih, gua bisa melihat kesungguhan si Peter ini untuk memenangkan hatinya si MJ. Ya namanya anak SMA lah ya, namanya anak SMA itu kan masih pikirannya masih kemana-mana, belum masih fokus ke depan gitu loh, gimana belum. Jadi pikirannya anak SMA itu masih cewek terus apa, belum apa ya, masih mengejar perempuan, masih begitu. Karena gue dulu juga pernah merasakan pada saat gue masih SMA dulu ya gitu lah. Jadi gue melihat wah ini versi Tobey Maguire ini menurut gue tuh sangat realistik banget lah ya, meskipun pelajaran sekolah nggak disorot ya karena which is itu nggak penting menurut gue. Tapi jelas gue bisa melihat pergaulan SMA dia tuh penuh dengan bully, dia tuh dibully sama teman-temannya, dia nggak dianggap padahal dia tuh paling jenius gitu loh. Makanya gue melihat si Peter Parker yang di versi Tobey Maguire itu menurut gue sangat relatable. Dan juga gue suka ini web shooternya, oke? Web shooternya kalau kalian udah melihat di versi Tobey Maguire itu kan asli dari urat nadinya kan, asli dari urat nadinya. Tapi kalau di versi Andrew Garfield dan Tom Holland itu kan mereka udah pakai alat tuh, which is itu sesuai dengan komik lamanya di Amazing Spider-Man, oke? Komik lamanya yang udah menerapkan jam itu loh, oke? Ya itulah. Coba kalau Spider-Man versi Tobey Maguire mereka merubah konsepnya, oke? Mereka merubah konsepnya itu dari sini. Nah mereka pakai otot tadinya langsung. Jadi gue melihat situ benar-benar kekuatan supernya benar-benar kelihatan banget sih dulu. Which is itu ya memang menurut gue nggak adil sih. Cuma menurut gue kesan superhero nya dapat banget gitu. Daripada lu jarnya gini lu buat ngapain gitu loh. Makanya gue melihat di versi Andrew Garfield dan Tom Holland jujur aja sih kurang apa ya, superhero-nya kurang banget gitu loh. Jadi seperti itu ya. Makanya sampai sekarang pun para fans Marvel yang lama ya, angka-angkatan gua, yo kita paling suka Tobey Maguire. Nah, gitu. Apalagi Spider-Man 3 sih. Gua lihat Spider-Man 3 aja tuh gua udah deg-degan parah sih. Apalagi ada scene tuh ketika si Peter tuh dia pakai kostum hitamnya, the black suit. Itu menurut gua parah sih, itu gila banget sih. Dan itu adalah pertama kali gua mengenal Venom. Oke, karena gua
pada situ kan tahun 2007 ya, tahun 2007 tuh gue masih kecil banget pak. Ya kira-kira masih umur kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD itu ketika Spider-Man yang itu muncul lah gitu, gue masih inget zaman dulu ya, semua film Spider-Man yang film versi Tobey Maguire itu cari kaset-kasetnya ya, karena kan zaman dulu kan itu kan pernah tayangan Trans TV, Global TV, tapi gue zaman dulu masih nyari kasetnya biar gue bisa nonton berkali-kali gitu ya. Ya zaman dulu ya, aduh gue kangen banget pak sumpah. Sekarang kaset kan bisa dibajak, aduh. Oke lanjut lah ya. Oke jadi ya gue bener-bener kangen banget sih sama si era-era yang zaman dulu itu, zaman dulu dimana lo melihat Spider-Man yang versi Tobey Maguire tuh, wow aduh. Dan itu kan sebelum MCU kan, karena MCU kan tahun 2008 tuh Iron Man masuk. Dan itu jujur gue sempat mikir sih kalau Tobey Maguire bisa crossover dengan Tony Stark, waduh gila sih, itu bakal gua gila, karena zaman itu MCU masih belum parah pak, jujur aja MCU masih belum dibeli sama Disney. Jadi gua melihat Iron Man 1 itu dark loh, kelam loh, itu pelan-pelan di mana si Tony Stark tuh karakternya gini kan diperbanyak ada scene di mana si Tony itu ternyata karakternya seperti ini, dia playboy brengsek ya, tapi dia punya kecerdasan sebagai teknisi. Jadi gue melihat di situ tuh, wow, pelan-pelan situ Iron Man yang pertama. Nah ini adalah film MCU pertama yang gue suka, itu Iron Man pertama sih, gitu. Karena belum ada jokes yang parah, semuanya itu jelaskan pelan-pelan dan final endingnya dapet, final battle-nya dapet. Nah gitu, makanya gue suka di situ sih. Dan si Tony itu dulu dia tuh gak ngelawak sama sekali, itu adalah ya kayak Bruce Wayne itu yang gue lihat situ ya. Dia adalah miliarder yang brengsek, yang sombong, playboy juga, tapi dia punya kecerdasan. Nah ini yang gue suka dari Tony Stark itu seperti itu di film pertamanya ya sebelum diambil sama Disney. Sekarang Disney, ini Disney aja ya, lu oke lah MCU gak apa lah ya, tapi jangan Star Wars aja lah. Star Wars udah diambil sama Disney tuh parah loh, sumpah anjir, gua aduh. Makanya gue lebih suka Star Wars itu dipegang sama George Lucas yang langsung. Karena ya seperti kalian tahu bahwa George Lucas adalah penulis Star Wars yang asli lah ya. Dan juga gue yakin konsepnya bakal lebih bagus dan bakal lebih kelam. Kayak contoh Star Wars 3, bagus parah sih gitu ya. Makanya sebelum Disney mengambil alih itu gue lebih suka di situ sih. Semuanya itu masih normal lah ya, skripnya masih normal, storynya masih normal. Sekarang Disney, ya gue akui sih bagus, animasinya bagus, cuman ya storynya ini gue nggak suka nih, apalagi Infinity War, Endgame, jokesnya diambil-ambilin, astaga bodoh lah. Spider-Man versi Tobey Maguire itu menurut gue paling masterpiece menurut gue ya, paling masterpiece. Ya walaupun gue suka sama Andrew Garfield ya, oke. Gue akui juga gue suka sama Andrew Garfield, cuman ya masalahnya Andrew Garfield di sini tuh gue melihat sih dia kekurangannya satu, gak bisa acting. Sumpah dia actingnya itu sebagai Peter Parker tuh menurut gue gak terlalu kasar kayak Tobey Maguire. Oke, gue akui storynya hampir sama kok kayak Tobey Maguire ketika kita diperlihatkan paman Ben yang meninggal, terus dia jokesnya itu gitu-gitu. Tapi gue lihat abis Spider-Man itu terlalu kelam sih, sumpah terlalu kelam. Untuk seukuran Marvel, Spider-Man terlalu kelam. Dan gue nggak mendapatkan tengilnya Spider-Man di sini gimana gitu. Jadi kekurangan Spider-Man yang Andrew Garfield seperti itu ya, terlalu kelam ya, terlalu kelam. Karena Marvel sekali lagi, Marvel itu nggak kayak DC. Kalau DC itu dari awal sudah kelam loh, DC sudah kelam. Marvel tuh oke kelam, tapi jangan terlalu kelam gitu. Jadi yang gue lihat Spider-Man di situ kayak berasa Marvelnya DC gitu loh. Seperti itu ya. Makanya gue paling relate sih ya sih Tobey Maguire. Ya, jadi gue bisa melihat sih, waduh gila. Oh ya, satu lagi. Gue paling suka untuk villainnya sini yang paling paling mengintimidasi Peter Parker itu adalah si Green Goblin seperti yang pertama. Yang kedua sama tiga itu masih ya menurut gue gimana ya, masih kurang gitu, masih kurang mengintimidasi gitu sebagai villain. Tapi makanya gue suka Spider-Man 1 ya villainnya cocok. Bapaknya si Norman Osborn tuh brengsek juga yang makanya gue suka pemerannya Willem Dafoe ya. Ini aktor yang bener parah, itu aktingnya gak usah diragukan lagi lah ya. Itu adalah aktor senior. Dan juga gue melihat dia tuh sebagai Green Goblin tuh semuanya totalitas pak. Wajahnya loh, face-nya sebagai villain tuh cocok banget. Makanya gue suka Willem Dafoe itu dia tuh berperan sebagai villain di semua film-filmnya, terutama Spider-Man ini. Apalagi ini masih belum ada confirm ya. Itu masih rumor lah. Ini rumor di mana-mana pak, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Waduh. Semuanya itu udah tebel pak. Aduh. Makanya kalau mereka ingin menerapkan multiverse ya, ini Sam Raimi ya. Nih Sam Raimi harus diajak Sam Raimi nih. Nah katanya untuk Sam Raimi ini katanya dia tuh akan bergabung ke proyeknya Doctor Strange 2 katanya ya. Dia akan menyutradarai, Sam Raimi ini akan menyutradarai Doctor Strange yang kedua katanya ya. Ini gua nggak tahu ya, tapi yang jelas
belum ada konfirmasi mengenai Sam Raimi mengenai Spider-Man ini gimana gitu ya. Itu aja untuk video kali ini guys mengenai Spider-Man ini ya. Pokoknya intinya gue suka ya Spider-Man ini versi Tobey Maguire. Semua itu relatable dan gue bisa menangkap masa-masa SMA pada saat itu tuh. Gue masih mengingat gitu loh, dimana masa SMA lo zaman gue dulu ya. Nih dulu ya, zaman gue dulu ya, SMA itu zaman gue dulu adalah ya bully. Terus kita tuh yang adik kelas tuh dipalak sama kakak kelas. Zaman gue dulu. Terus habis itu, banyak banget pak. Gua masih inget tuh, gue tuh sebenarnya di SMA itu adalah anak yang sering dibully sebenarnya. Karena gua dulu itu adalah anak yang polos ya, anak yang polos. Terus gue tuh nggak berani ngelawan sama orang yang pernah ngebully gue gitu loh. Jadi ya gue pertama kali melihat Tobey Maguire sama kehidupan gue sekarang di SMA dulu itu ya relatable gitu loh. Jadi ya gimana itu gue masih pengen masa-masa itu sih agak goblok juga sih. Tapi ya di situ gue langsung bisa belajar bahwa ya ternyata ya ini masa-masa SMA gue gitu. Jadi kalau gue melihat anak SMA sekarang zaman sekarang tuh happy. Oke ya lo boleh happy tapi lo belum merasakan dunia kerja, lu belum merasakan dunia kuliah. Dan gue udah merasakan anjir itu sangat itu kalau yang dark ini kelam banget nih kuliah gini nih dunianya sangat kelam pak. Makanya kalau lu udah lulus SMA ya SMA cari kerja, oke. Kalau nggak lu kuliah ya. Ya bagi gue sekarang tuh jamnya gue harus ujian, bikin skripsi. Ini sekarang aja gue semester 5 aja udah bikin skripsi nih. Jadi ya begitulah ya. anak-anak kuliah tuh seperti itu ya. Makanya ya kesel gue liatnya anak-anak sama sekarang tuh terlalu happy sama temennya. Zaman gua dulu aja nggak gini, berat sumpah. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai Spider-Man versi Tobey Maguire. Oke, menurut gua bagus. 1, 2, 3, gua paling suka yang kedua. Semua soundtracknya bagus, semuanya dibikin rapi, pak. Apalagi versinya extended versionnya, itu gua bisa bikin, gila sih. Makanya katanya sih Doc Ock si Alfred Molina akan muncul kembali di MCU ya. Itu udah dikonfirm ya. Tapi gua menunggu banget sih apakah perawakannya akan sama seperti dulu atau dia akan pakai armor yang kayak seperti di komik aslinya, komik Spider-Man yang Doc Ock seperti apa, yang pakai kostum hijau. Terus yang ini masih tetap lah ya. Cuman ya sekali lagi ini MCU, jadi gua antusias banget lah untuk melihat kembali Spider-Man ketiga ini karena mereka akan bawa Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Ya kita tunggu aja lah untuk berita selanjutnya. Oke. Ya, itu aja untuk video ini guys. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk cek podcast kita selanjutnya ya, karena kita akan mengenal podcast yang tetap lanjut kok. Walaupun dia libur, podcast tetap lanjut, oke? Dan menurut kalian gimana nih? Apakah kalian suka Spider-Man 1, 2, atau 3 nih? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nanti kita bisa diskusi bareng seperti kita biasanya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!